Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas sa'adah wa syaqawa fi nufusil mu'minin wa may yuti'illaha wa rasulahu wa lahu sa'adah fid dunya wal akhirah. Wa amma man kafar wa asa falahu syaqawah fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang sama-sama kita mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasul mengingatkan kita. Apa kata beliau? Man amila amalan, barang siapa yang beramal, barang siapa yang beribadah, min ghairi ilmin ya'mal, tanpa ilmu dia amalkan. Kalau dia sholat nggak tahu ilmu sholat, kalau dia zakat nggak tahu ilmu zakat, kalau dia puasa nggak tahu ilmu puasa, dan seterusnya. Di penghujung hadis Rasul mengatakan bahwa fa'amaluhu mardud, amalan dia, ibadah dia ditolak, la yuqbal. Rasul mengunci hadis ini dengan sebuah taukid, penegasan, la yuqbal, tidak diterima. Kalau begitu, maka kita seorang mukmin itu hukumnya fardu ain, menuntut ilmu, mencari ilmu agama ini. Yang belum paham tanya, yang belum paham belajar. Maka Imam Syafi'i dalam sebuah ungkapan sangat menarik, apa kata beliau? Al-alimu kabirun wa in kana hadasan. Seorang pemuda, seorang manusia yang alim, yang banyak ilmunya, yang tahu agama ini, dia besar walaupun umurnya masih kecil. Namun sebaliknya, wal jahilu sagir, orang nggak punya ilmu itu dia kecil. Walau kana syaikhan, walaupun orang itu sudah lanjut usianya, besar badannya, namun kalau nggak punya ilmu, kata Imam Syafi'i, itu orangnya kecil. Kalau begitu, secara keilmuan ini siapa yang besar? Yaitu orang-orang yang berilmu. Umar bin Khattab, seorang khalifah, dia angkat Ibnu Abbas sebagai penasehatnya, sementara Ibnu Abbas masih berumur 15 tahun. Banyak orang membantah, mengatakan, wahai Khalifah Umar, akan lagi nyandra ngangkat uri mentong anemit mentong. Kata Umar bin Khattab, Ibnu Abbas kecil usianya, kecil badannya, namun dia besar ilmunya. Maka di antara gelar Ibnu Abbas adalah Bahrul Ulum. Ini lautan ilmu. Dan banyak orang mufassirin merujuk pendapat Ibnu Abbas, termasuk Imam Tabari dalam tafsirnya, Ibnu Katsir merujuk pendapat ini Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas dia ahli tafsir. Bapak, Ibu yang bintu hormati, semoga kita beramal dengan ilmunya sehingga semua ibadah kita ini Allah terima sebagai ibadah. Sampai kita termasuk golongan tadi yang beramal namun gak berilmu,
namun Allah tolak ini ibadah kita ini. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di bab ini, bagaimana akhlaknya sesama makhluk. Dan di pertemuan sebelumnya kita ini membahas tentang ghibah, makna bahwa seorang muslim enggak boleh menceritakan, membuka aib orang lain, apalagi kalau itu tidak ada, maka kata Nabi itu fitnah. Selanjutnya yang menjadi poin penting juga adalah an la yasubbahu bi ghairi haq hayyan kana aw maitan. Seorang muslim ini enggak boleh menjelek-jelekkan orang, baik dia mati maupun dia masih hidup. Bunyi hadis lain katakan bahwa sibabul muslimin fusuk. Ketika seorang muslim menjelek-jelekkan muslim yang lain, itu sudah fasik. Tapi kalau sampai gara-gara ini saling membunuh, itu kufur. Wa qitaluhu kufur. Maka Nabi juga menegur kita ini, minal kabair, kata Rasulullah, termasuk dosa besar. Ayastuma rajulu walidayhi, kalau seseorang itu menjelekkan orang tuanya. Sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah mungkin seorang anak menjelek-jelekkan orang tuanya? Rasul menjawab, yasubbu rajulu aba ahadin, jikalau seseorang tadi ini menjelekkan orang tua yang lainnya, menjelekkan ayah seseorang, mama seseorang, nah ketika itu dia juga yasubbu walidayhi, dia menjelekkan orang tuanya. Dan ini termasuk minal kabair, dosa besar. Maka terkadang banyak ungkapan kita ini mungkin karena marah, karena tersinggung, timbullah ungkapan anu si fulan, yang dia bahasa menyakiti hati si anak ini. Dan ketika itu menghina orang tua yang lainnya, maknanya bahwa kita juga menghina orang tua kita. Selanjutnya yang menarik dalam poin ini adalah an la yahsudahu au yazunna su'an. Seorang muslim dilarang dia iri dengki dengan yang lainnya, berburuk sangka dengan yang lainnya. Maka ketika seorang sahabat Umar berdebat dengan Abu Bakar, Umar karena karakternya orang cepat marahlah Umar ini. Keluarlah ungkapan-ungkapan marahnya. Namun Umar menghindar, pergi. Abu Bakar merasa nggak enak, sudah berdebat dengan Umar. Umar demikian, dia duduk dan berpikir. Umar merasa bersalah. Dia suara tinggi dengan Abu Bakar yang lebih tua dari dia. Dia kembali mencari Abu Bakar untuk minta maaf. Namun Abu Bakar lebih awal menjumpai Rasulullah. Akhirnya Umar pun gak merapat menjumpai Rasulullah. Abu Bakar mengisahkan ceritanya. Umar gak membantah. Rasul saya mendengarkan tadi perdebatan antara Khalifah Umar dan Abu Bakar, maka muncullah hadis. Ini dalam kajian hadis namanya dia asbabul wurud. Sebab hadis ini muncul. Kata Rasulullah, ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kata Rasulullah, la tahasadu, janganlah saling iri dengki.
Wala tabaghadu, janganlah saling membenci. Sambungan hadis, wala tajassasu, janganlah kamu ini mencari-cari kesalahan orang lain. Ini tajassasu. Dalam bahasa Inggris dia spy, mata-mata. Siapa mata-mata ini yang mencari kesalahan orang? Maka bunyi hadis ini wala tajassasu. Janganlah cari-cari ini kesalahan-kesalahan orang. Ini perlu ditekankan dalam ranah politik yang hari ini kita ini semuanya melihat, yang hari ini kita ini bahkan cenderung ikut politik praktis. Timbullah berkubu-kubu ini, masing-masing kubu ingin menang karena juga berjuang. Namun terkadang keinginan menang tadi diikuti dengan tajassasu, mencari kesalahan lawannya supaya dia menang. Maka bunyi hadis wala tajassasu, jangan cari kesalahan-kesalahan orang lain. Namun di ujung hadis kata Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang selalu bersaudara. Mohon maaf sebelumnya, kalau hari ini kita ini memahami fikih berbeda-beda, namun perlu dikunci bahwa perbedaan itu hanya sebatas sunnah. Belum ada kita ini berbeda. Yang satu subuhnya 2 rakaat, yang sudah 2 rakaat. Yang satu zuhurnya 4 rakaat, yang lain 6 rakaat. Hana. Yang kita hari ini berbeda hanya kunut pagi, kunut subuh. Nano hana. Doa sesembahyang, jahar dengan sir. Baca bismillah. Ketika imam jahar, bismillahnya jahar dengan sir. Tarawih 8.20. Dan semuanya ini amal sunnah, bukan hal yang wajib. Namun munyana urung itu berbeda pendapat tadi di hal-hal yang wajib, ini Pak, mesti kita luruskan. Namun hari ini kita ini sampai nggak mau menengok lagi, nggak mau menyapa lagi, pakon nah kunut, lu nah kunut. Ngan waplu kamu lapan, ngan lapan kamu waplu. Ngan bismillah sihir kamu jahat. Dan seterusnya. Nah bunyi hadis ini, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka pertanyaannya yang lebih tepat begini, siapakah mukmin yang sebenarnya? Apakah yang kunut subuh? Apakah yang tarawih 20? Yang 8 kon? Tengok surah Al-Anfal, 2 kali Allah sebutkan. Al-Anfal ayat 4, apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Kembali Allah ulang lagi di ayat ke-74. Ulaika humul mu'minuna haqqan. 2 kali. Bagi mukmin yang baik ini, kalau orang kuliah 8 semester, 10 semester itu apa? Mendapatkan pengakuan, ijazah, sertifikat. Ini orang-orang mukmin yang Allah akui keimanannya. Maka janji Allah yang pertama adalah yarfa'u darajat. Bagi orang-orang yang betul-betul beriman tadi, Allah angkat derajatnya dunia akhirat. Yang kedua, lahum maghfirah. Allah berikan ampunan. Betul, setiap mukmin ini berdosa. Namun ketika di hari akhirat nanti Allah enggak tanyakan lagi dosa-dosanya, artinya Allah ampun dosanya. Dan di penghujung ayat, warizqun karim, rezeki yang mulia dunia akhirat juga. Maka siapakah mukmin sebenarnya? Al-Anfal ayat 3 menjawab. Yang pertama, alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Ini mukmin yang pertama.
Maknanya bahwa ketika orang berKTP Islam mengaku mukmin gak sholat, walaupun kantor camat mengakui dia Islam, namun Allah tak mengakui. Ini kata Allah, alladzina yuqimuna sholat. Terus sambungan ayat, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, yang menafkahkan hartanya jalan Allah. Pertanyaannya, bagaimana menafkahkan harta jalan Allah? Dia nafkahkan hartanya untuk anak istrinya, jalan Allah. Dia bantu karib kerabatnya, jalan Allah. Dia bantu orang yang fakir dan miskin. Dia bantu tetangganya. Dia pergi umrah, dia pergi haji. Jadi makna tadi, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ini Al-Anfal ayat 3 menjawab. Al-Anfal 74 itu menambahkan, setelah tadi itu sama lagi, setelah dia beriman dan dia hijrah, dia berpindah. Dalam ayat ini Allah lukiskan contoh orang-orang yang hijrah. Betul, hampir semua tafsir Jalalain, tafsir As-Sawi, tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ini. Semua ini konteks hijrah tadi. Orang-orang dari Mekah yang tinggal sekian tahun di Mekah, puluhan tahun di Mekah, dia punya karib kerabat di sana, punya keturunan, punya hasil usaha di sana. Dia tinggalkan usahanya itu dan dia hijrah ke Madinah. Ini perlu perjuangan. Di samping dia meninggalkan harta, dia juga perlu harta juga untuk hidup di daerah yang baru. Maka dalam surah Al-Anfal 74 kata Allah, walladzina jahadu. Di pertengahannya, alladzina awaw wa nasaru. Yang harta yang tadi untuk agama. Yang pernah kita lukiskan sebelumnya. Ketika kaum muslim ini mau hijrah, mereka bersiap-siap. Rasul pun juga demikian. Kisah yang pernah kita angkat adalah bagaimana Khalifah Umar setengah hartanya untuk agama. Khalifah Abu Bakar semua hartanya untuk agama. Salafun Nabi menangis, meneteskan air mata ketika menengok bahwa Khalifah Abu Bakar menyerahkan semua hartanya. Rasul bertanya, ya Abu Bakar, bagaimana anakmu? Bagaimana istrimu? Dengan tegas Abu Bakar menjawab, istriku, anak-anakku aku tinggalkan dengan Allah dan Rasulnya. Ini tauhid level tinggi. Enggak takut miskin, enggak takut sengsara. Namun juga sampai di Mekah, sampai di Madinah, bagaimana Ar-Rabi'i melukiskan kisah orang-orang di Madinah ini, membantu orang-orang di Mekah tadi. Contoh Ar-Rabi'i, tamu yang dapat adalah Abu Abdurrahman bin Auf. Dia punya harta, kata dia, ya Abdurrahman bin Auf, kamu ambil setengah hartaku. Padahal ini Ar-Rabi'i gak kenal siapa Abdurrahman bin Auf, suku apa dia, kabilah apa dia. Seandainya nama mazhab pakainya, tak kenal dia, mazhab apa dia. Namun setengah hartanya dia bagi. Dan bahkan dia punya istri 4, suruh pilih lagi. Ya Abdurrahman, lu naik nongput, sini pilih yang todong galak. Inong roju, bukan inong gawe cok. Maka kampung inong gawe cok. Namun Ar-Rabi mencontohkan tadi, istrinya yang dia cintai, suruh pilih sahabatnya. Atau mungkin level kita mungkin yang kedua ada juga nyegeran. Yang mentua muda, yang lagaknya keluar. Namun Arabi ini tidak. Ini pilih yang todong galak. Ini contoh. Enggak mengenal suku apa, kabilah apa, mazhab apa komunalnya. Maka tadi di ujung hadis surah kunci, wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalau begitu, mukmin yang sebenarnya adalah mukmin yang bersaudara.
mukmin yang saling menyayangi, yang saling mengasihi, bukan saling membenci. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di poin selanjutnya lagi ini, alla yagishahu, seorang mukmin ini enggak boleh menipu mukmin yang lainnya. Rasul bahkan menegur, laisa minna man ghasyana, bukanlah dari kaumku orang-orang yang menipu yang lainnya. Ini ungkapan Nabi yang sangat dahsyat. Ini hadis agak panjang, namun ini perlu disampaikan. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Rasulullah, ada 3 kelompok yang saya menjadi musuhnya dan Allah juga musuhnya pada hari kiamat. Salasatun ana wallahu khasmuhum yaumal qiyamah. Kalau di hari kiamat jadi musuh Allah dan musuh Rasulullah, dipastikan orang ini neraka. Karena orang masuk surga itu kena rahmat Allah, karena sayangnya Allah. Tapi 3 kelompok ini menjadi musuh Allah, dan pasti Allah tempatkan dalam neraka. Siapa yang 3? Sambungan hadis tadi, rajulun a'ta bi summa ghadab. Orang yang diberikan amanah namun dia enggak menjaga amanah itu. Wate goh mekawin, laki mekawin. Kalau mekawin nak amanah istrinya. Ketika enggak punya anak, minta anak. Ketika Allah berikan anak, itu amanah. Maka kepala keluarga itu, si bapak, si ibu mempunyai amanah. Ketika seorang suami, seorang istri, seorang bapak, seorang ibu enggak menjaga amanah ini, Allah akan jadi musuhnya pada hari kiamat. Kita kembangkan lagi yang menjadi kecil orangnya. Dia punya warganya. Ini amanah. Enggak menjaga amanah rakyatnya, maka Allah musuhnya di hari akhirat. Yang dipilih hari ini menjadi tengku imum misalnya. Nah, ini amanah. Kita punya jamaah. Ketika tengku imum enggak menjaga jamaahnya, enggak menjaga kerjanya, menjadi musuh Allah di hari akhirat. Kalau terkembangan terus, kepala mukim, bupati, terusnya. Yang jadi guru, yang kepala sekolah, semua lain. Ini amanah. Maka rajulun a'tabi summa ghada. Ini diberikan amanah, enggak menjaga amanah ini, maka menjadi musuh Allah pada hari akhirat nanti. Yang kedua, sambungan hadis, rajulun ba'a hurran fa akala samana. Orang yang menjual orang dan dia hidup dari hasil penjualan itu. Dia pilih orang kampung ini, dia kirim ke Malaysia, dia kirim ke Cina. Dia hidup dengan uang itu. Dia berikan ke istrinya, ke anak-anaknya. Maka orang seperti ini menjadi musuh Allah pada hari akhir nanti. Dan yang ketiga, sambungan hadis, rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajra. Orang yang punya karyawan, rekrut leuna kerja bawahnya, namun upahnya enggak pernah dibayar. Maka orang ini pun juga menjadi musuh Allah pada hari akhirat nanti. Jadi ini salah satu anak khasmum yaumal qiyamah. Yang pertama tadi rajulun a'ta bi summa ghadar, ini berikan amanah enggak menjaga amanahnya. Yang kedua adalah sambungan hadis, rajulun ba'a hurran fa akala samana, orang menjual orang lain dan dia hidup
dia makan hasil jualan itu. Dan terakhir, istajara ajiran falam yastawfi ajrah. Yang punya karyawan, yang punya anggota, yang punya anak buah, namun nggak pernah digaji anak buah itu, maka inilah musuh-musuh Allah nanti di hari akhirat. Bapak, Ibu yang kau hormati, silakan yang mau bertanya, yuk tersambung. Silakan, Ibu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkabut perlu Netanyahu timbang upaya mengimplementasikan. Banyak orang tahu, tetapi tidak mau tahu. Apa contohnya? Hukum Islam pasti berlaku di hari akhirat. Manusia bakal orangnya tidak dilanjutkan, tidak melanjutkan hukum Islam. Kipan orang akhirat. Pemimpin, orang yang menghukum agama, ilmu wabak ilmu. Orang berbuat amal tanpa ilmu ditolak amalnya. Orang ada ilmu tidak mengamalkannya, bagaimana akhirnya? Ya. Bagi orang-orang yang sudah berilmu, enggak mengamalkan ilmunya, maka orang ini lebih awal diazab ketimbang orang-orang yang menyembah berhala. Ini orang yang berilmu dan enggak mengamalkan ilmunya. Dia tahu, namun enggak mengamalkan pengetahuan itu. Maka konsekuensinya adalah, atau akibatnya adalah orang ini lebih awal diazab ketimbang penyembah berhala. Namun dipahami juga bahwa yang pertama ada ilmu, kita ini enggak sama. Manusia ini Allah ciptakan dia punya level-level. Maka dalam kamus yang paling lengkap dalam masalah ini dia munjid. Dijelaskan. Yang pertama, al-insanu ya'lam wa la ya'lam annahu ya'lam. Orang tahu, tapi dia nggak tahu kalau dia tahu. Ini kelompok pertama ini. Dia tahu, tapi dia nggak tahu kalau dia tahu. Yang paling jelek kedua ini, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Urung bangai, ngut, tapi dia nggak tahu menyodohnya bangai. Bahala kopi hana geja, ilmu pian tentu. Ini dua bangai pada. Cendoh depu, bawa dua bangai. Kelompok yang ketiga, atau dulu nang bangai, dulu bangai berapa juga. Yang pertama tadi, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang tahu, tapi dia nggak tahu kalau dia tahu. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua lawannya ini rajulun. Ini orang layani. Ini orang bodoh, tapi dia nggak tahu. Walayani, annahu yadri, annahu la yadri. Dia bodoh, tapi dia nggak tahu kalau dia itu bodoh. Maka orang seperti ini biasanya dia bersaut suaranya. Lain kepada dia, lain. Kelompok yang ketiga, ini rajulun layani. Dia bodoh, wayadi, tapi dia tahu bahwa dia bodoh. Annahu la yadri. Hanya yang
dia belajar. Yang dia nggak tahu dia tanya. Nah harap kau belajar. Di kota bagus. Nah dia nggak tahu dan dia tahu bahwa dia bodoh. Kelompok yang keempat, rajul. Jadi wala yadri anna yadri. Orang tahu, tapi dia nggak tahu kalau itu tahu. Orang tahu, tapi nggak tahu kalau dia itu tahu. Kurang cara, bohong. Dia punya kemampuan, dia punya skill, nggak pernah diasah skill. Ini bukan. Ini orang buang-buang diri. Maka kalau dia punya ilmu, level tadi berbeda-beda, maka orang ada begini. Naik kelompok pertama, naik kelompok yang kedua, naik kelompok yang ketiga. Maka yang paling pokok, orang tahu, tidak mau tahu macam mana. Ini kelompok lain. Orang tahu, tapi nggak mau tahu, maka inilah orang-orang yang sombong. Contohnya, kita orang Islam, kenapa nggak akan berdiskusi, berdialog, bermusyawarah untuk membuat hukum Islam? Ya. Apa latar belakangnya? Namanya paling pokok begini. Kalau masing-masing kita ini saling menengok yang lain, maka nggak akan pernah damai. Yang kalau pesalahnya, coba tengok. Ketika kita menunjuk orang, dan sabuh kawannya, pada empat kita ini. Tapi gak, dan bangai, kabuhnya bangai. Kita empat bangainya. Maka yang tadi yang saya lihat di lapangan masyarakat kita hari ini sibuk dengan orang lain. Nggak pernah kita ini menyibukkan diri kita. Apakah lun tuanyo kagot? Apakah ibadah lun kasempurna? Apakah ilmu lun katib? Namun kita hari ini sibuk enggak sabe. Pulanya nah meno. Dro kiban. Dro kiban ini masalahnya. Maka selama kita ini menyalahkan yang lain, artinya menyalahkan yang lain itu ilmu, timbul lagi. Kenapa Islam ini? Dro kiban Islam ini. Nah, ini mana? Sibuk Islam Timur Tengah, Islamnya di Suriah, Islam di Yaman seterusnya. Bagaimana Islam dicuri? Bagaimana Islam dimuri? Yang tontonnya, terus ibu ngomong apa yang Islam lagi di Yaman, di Suriah, di Arab Saudi, di mana-mana, di Amerika. Maka yang paling sempit adalah bagaimana Islam di rumah kita. Nyole pun, apakah lun kasempurna Islamnya? Oke kali, apakah inong lun? Apakah anu lun? Makanya tadi ini ayat mengatakan ku anfusakum wa ahlikumun nar. Mana kita mulai? Bukan dari uang lingkup paling besar, namun uang lingkup yang paling kecil. Toilet. Kalau orang tuanya nggak sholat, anaknya nggak sholat juga. Pokoknya anaknya anggap maklum sembahyang. Iya, anak sih. Artinya anaknya nggak sholat karena ayah doh anak sembahyang. Nah setelah dro inong dro. Inong dro sih dro. Inong dro. Kali inong dro anak dro. Kali cik tetangga sudah dro. Kali kerabat dro. Kemandung dro pokoknya. Kalau begitu kita mulai dari dro ini. Iya, kerabatnya masalah luas dah. Ujung-ujungnya ketika terlalu luas, kita nggak punya solusi. Sedangkan hari ini, kalau setiap kepala keluarga baik, semuanya sholat, inong do juga God, maka jamin bahwa warga kampungnya God. Kalau setiap kepala keluarga God, setiap orang inong God, maka kelahirlah anak-anak yang God.
Nanti anak-anak yang got bunuh, warganya akan got. Kampung yang got. Setiap kampung di Tanda Purinya mandum got-got, maka indah pergi ke got-got. Begitu lagi kan Pak Nabil. Terima kasih banyak. Silakan. Pak Nabil boleh ditepu. Kita tahu. Seandainya bayi zakut 2% tinggal seperti saya bilang yang kemarin, nggak akan terjadi perang di Aceh yang kemarin. Iya. Ya, terima kasih Ibu Imu. Mungkin jawaban bersama juga. Apakah semua orang yang hidup di masa Rasulullah yang langsung melihat Rasulullah, yang langsung mengatakan ayat turun, beriman? Kita menemukan nama Abu Jahal, menemukan nama Abu Lahab, dan bahkan di Madinah itu seorang munafik bin Ubay itu, ini udip di tengah-tengah kaum muslimin, tapi juga perbuatannya begitu. Inilah tadi kemanusiaan. Kalau kita mau mundur ke belakang lagi, maka ke belakang ini, ketika Allah ciptakan Adam minta kawan, Allah berikan Hawa. Dalam surah Al-Baqarah itu kata Allah, wa kula mimma minha haitsu'tuma. Wahai Adam, wahai Hawa, silakan makan di surga ini sepuas kamu, apa saja boleh. Uskun anta wa zaujuka jannah. Orang duanya silakan tinggal. Dua cuma. Kalau tanya hari ini, berapakah luasnya surga itu? Al-Quran menjawab ardua samawati wal ard. Luasnya surga itu seluas bumi dan langit. Coba bayangkan, luas laginya yang ada dua roh cuma. Adam dan Hawa. Semua pohon-pohon, semua buah-buah ada roh dua cuma. Maka yang paling kaya juga Sulaiman, Nabi Adam. Yang paling kaya. Luasnya surga itu negeri surga seluas bumi, seluas langit. Yang punya cuma dua orang. Artinya apa di awal tadi? Allah berikan dia kebebasan, bebas makan apa saja. Namun tengok, wala taqraba hadhihi syajarah. Allah berikan sebuah aturan main. Menyoboh balai zakat baju ada yang baik sabohnya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan kajian bahasa itu dia syajarah satu pohon cuma. Jutaan pohon di surga ini hanya saboh cuma. Mono lamporannya nambah rambut 12 habak. Tiba bak di pajo. Tiba yang hat. Nyohan jutaan pohon. Bahkan mungkin miliaran yang hanya saboh. Nah, apa yang terjadi? Adam mendekati pohon ini juga. Fa'azallahuma syaitan. Ini penyakitnya. Pakon laginya ya tinggal imum. Jawabannya adalah asyaitan. Iya kan? Ini jawabannya. Karena syaitan ini kan nggak pernah rela. Kita ini baik. Tengok, ketika Allah ciptakan Adam, itu Allah diskusi dengan para malaikat. Setelah Adam jadi, kata Allah, usjudu li Adam apa saja. Semua makhluk, para malaikat memberikan penghormatan ke Adam. Namun iblis tidak. Illa iblis aba wastakbar. Jadi kalau jin yang paling jahat itu bosnya nih, rajanya jin ini iblis. Jadi apa kata iblis? Nah ini, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, menciptakan lun dari api sementara Adam dari tanah. Lebih mulia lun ketimbang Adam. Maka ketika orang merasa, ini bermasa ya,
Merasa kaya, kon kaya tu, merasa kaya, dia kaya belum? Merasa berilmu, berilmu kan dah. Merasa berilmu. Merasa dia terhormat, terhormat dah. Baru merasa terhormat. Maka ketika itu kawannya adalah setan. Maka berkali-kali ini sudah katakan tadi, jauhi ria ini. Nah, ria ini setan. Ada orang kurban misalnya. Pertama dia ikhlas dia kumpulkan uang berkurban. Namun Mbak Uroha, karena beda sikap nanan bunuh, nyo kurbun lo boleh monyo, atenan tipulan binti pulin, pulan pulin, timur ria dia. Mbak ujung bacutnya. Allah nggak terima amalannya. Karena Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesuatu yang paling saya takutkan yang akan terjadi pada kalian ini adalah sudia. Lanjutkan, asyirkul asgar, syirik kecil. Sahabat yang seriusnya tanya, qalu ma huwa syirkul asgar? Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala arya'u. Dari rumah ajak masjid. Ikhlas tak pun. Kacau isinya ada mau masjid. Begitu mau sholat, nauru. Kalau tanya, timbul niat. Bakal lu urun taat, urun soleh. Neng karya. Yang do kubut kahana pahala le. Nyebut soalnya, setan menggoda kita. Maka tadi jawaban pokok adalah tuemu, pakon laginya. Ini kunci yang pertama. Karena setan menggoda kita. Yang kedua, apa sebab yang kedua? Dulu para sahabat tengok, kalau nggak sempat berjemaah karena lampu belum, kan takut. Yang bacuknya jika akibat, dia buknya hanya pubut, dihukum dirinya. Artinya apa? Hal-hal yang kecil pun sahabat takut. Memang kita hari ini hanya jemaah pakon, jemaah biasa jemaah, jemaah dulu. Atau masbuk ke biasa, untuk masbuk dulu. Yang kita tengok adalah orang lain yang semayang, lu semayang mendong, kalau enggak semayang, ada gondong, kami jawab. Maka alamatu syaqawah arba, tanda-tanda orang celaka itu 4 deh, ini hadis yang menjelaskan. Apa yang pertama? Nisyanu zunum al-madiyah wa huwa indallah mahfuzah. Lupa dosa-dosa sebelumnya. Padahal dosa itu Allah mencatatnya. Orang lupa dosanya sehingga dia merasa enggak berdosa. Maka ini alamat celaka. Yang kedua, zikrul hasanat. Terus menyebutkan ndro kali pogoknya, ndro sembahyang sekian rakaat malam tahajud, ndro meno. Disebutkan kebaikan-kebaikan dia. Padahal dia belum tahu apakah itu Allah terima atau tidak. Aku bilang amrudat. Yang ketiga, alamat celaka juga ini, an-nazru ila man fawqahu fid dunya. Sampai kalau ngurung tentang dunianya yang di atas dia. Ndro na rumah no 2 kamar, enggak na 6 kamar apa jangan lagi nya. Dunia. Enggak na ruko 2 pintu. Lu tak bawa mendong, jangan lagi banyak. Mangga tak banyak ni. Ndro ada mana mangga? Mangga banyak mangga. Ndro no angkat. Ini kan an-nazru ila man fawqahu fid dunya. Selalu nengok orang di atas di seluruh dunia. Duniawi perawat dia sampai. Yang keempat, wan nazru ila man dunahu fil akhirah. Selalu menengok orang di bawahnya dari segi akhirat. Lagi benar, anak jemaah banyak. Merasa lebih hebat. Nah udah nak sembahyang, lebih hebat lu. Kalau puas anak jemaah, pindah sembahyang lu, pindah sembahyang. Maka ini 4 tanda tadi orang akan celaka. Jadi tunggu umum lagi insyaallah jawabannya. Kenapa kita hari ini nanya lagi. Yang awal bunyi tadi kita nggak sama,
Yang kedua bahwa juga ada tadi syaitan yang menggoda. Dan yang kedua kita hari ini cenderung mengabaikan hal-hal yang kecil. Yang paling pokok adalah dakalon bro. Maka mungkin tema ini memang bro. Malam tema ini. So bro, kiban bro. Kita kalau enggak bro ini. Maka kalau begitu dakalon bro kembali. Ya terima kasih. Silakan yang lain yang mau bertanya, silakan. Abang tulis benar, abang tulis salah. Dengan menunjuk maksud yang maksudnya orang yang pakaian itu di atas kaki. Ya. Kaki. Yang kalau itu memang betul ini, tapi hanya sabi. Itu boleh tu sabi ya. Maksudnya apa ni gitu? Urut gambar. Ada sarangan untuk bekerja. Yang tahu bekerja, pak orang punya ini orang yang bekerja. Ini yang dulu yang dia kumpul hari tahu begini. Yang kedua, yang kedua, dia mengenai sebab. Ni lo kan dia menunjuk kurang apa? Nol tu, isbal nol tu. Yang yes isbal no, Inggris. Tapi kalau di no kata ingatlah. Di no apabila untuk isbal api neraka. Yang punya salah juga pun salah. Ada dengar. Ya. Nah, kan berada yang urang yang betul yang neraka. Betul. Akibatnya kesimpulannya memang ada yang kelak. Oh, ini kamu juga. Kalau lagi, yang karena apa tahu ni, tapi hal itu bagi apa memang. Ya terima kasih Cik. Dulung koyo yang akan agak panjang. Yang pertama di depan kita ada gambar. Gambar ini sembahyang berjamaah, bagaimana posisi saf yang benar dan saf yang salah. Mungkin cenderung dikaji ke fikih kajiannya ini. Kenapa fikih? Bagaimana sembahyang berjamaah? Ini kajian fikih. Karena pertanyaannya mau nampak depan kita, ada gambarnya juga sebagai medianya. Yang pertama, Rasul sebelum berjamaah dalam kapan hadisnya sawu sufufakum, luruskan safnya. Maka fa inna taswiyata sufuf, saf yang lurus tadi min tamamis salat, itu kesempurnaan salat. Yang jadi masalah rinci itu, nah urang ketika jamaah kaki meno udah, nah urang meno, nah yang meno. Kenapa demikian? Karena nggak sama memahami. Seandainya kalau semua orang yang jamaah ini kakinya begini semua ini, dipastikan safnya itu lurus, sampingnya sambung loh. Ini pada pejak pelung lagi. Maka saf yang betul tadi adalah kakinya ini menghadap kiblat. Semua mazhab mengatakan tadi di antara syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Ini semua mazhab. Kalau begitu, kakinya juga menghadap kiblat. Enggak hanya wajahnya, kakinya juga. Maka kaki ketika kita berjamaah salat, kakinya lurus ke depan. Kecuali kalau sakit. Nah, tepeh kaki kita merokok. Menjilah nanti yang kalau memang ada hal sapu, kaki lurus ke depan. Dan bahkan kenapa ini diperintahkan? Hadis menjelaskan bahwa syaitan itu enggak pernah dia nak kita ketika azan itu kita. Azan ulang. Iqamah ulang. Oleh iqamah ulang. Maka kalau safnya enggak lurus, maka syaitan masuk di antara sela-sela saf itu. Apa akibatnya? Tengok sembahyang ingat mau rambut, mau sepoi kuno. Kagaduh kan. Tengok sembahyang telak kuno lagak bang belum ada. Dua ya gaduh kira-kira.
mak dengan saya ingat, adik pati dengan adik, nama apa? Jadi kan ingat. Kenapa demikian? Karena tadi godaan syaitan. Bunyi ayat jelas. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum an salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman siapa yang khusyuk dalam salatnya. Ada antara tadi ini menutup celah akan masuk, rapatkan safnya. Itu pertama. Yang kedua pertanyaannya adalah pakaiannya. Ada yang tinggi, ada yang bawah dikit pakaiannya. Ya, betul. Kajian ulama tentang isbal. Pakaian dia di atas mata kaki. Namun juga ada hadis menjelaskan di ujungnya itu manjarra thawbahu. Allah akan melaknat orang-orang yang sengaja memanjang-manjangkan pakaian sampai tutup dia tumitnya dan seterusnya. Nah, gitu kan? Namun di ujungnya dia khuyala, ada unsur kesombongan di situ, ada keangkuhan di situ. Urung mengkawin, panjangnya bajunya 2 meter. Pele urung turun dua mama itu. Ini kan ada unsur keangkuhan, kesombongan. Maka yang paling dalam seperti ini, yang manjangkan pakaian yang dia ada unsur kesombongan. Namun jikalau kakinya luka, misalnya di punggung kaki luka ini, takut ini lalat, kalau sholat, gangguan lainnya, dia boleh menutup. Darurat ini. Namun yang nggak luka-luka tadi, yang nggak ada halangan apa-apa, memanjangkan, maka bunyi hadisnya dia dilaknat. Dan seterusnya, kalau masalah isbal bukan hanya pada ke bawah. Ketika orang mau memanjangkan kopiahnya, kamu kasih pulang, si anu kamu, tinggi kopiahnya, itu pun juga isbal. Atau orang melebih-lebihkan pakaiannya, itu pun juga isbal. Maka juga agama ini bunyi ayat wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah berlebih-lebihan karena Allah enggak suka berlebih-lebihan. Contoh, dalam berwudu sekali aja sudah sah. 3 kali sunnah. Yang melebih-lebihkannya tanggung, 6 go itu. 7 go. Itu larang dalam agama. Ini melebih-lebihkan ini buang-buang air dan seterusnya. Katanya ada unsur ya melebih-lebihkan. Namun juga hari ini kebalikan tadi, bukan berlebih-lebihan. Saya tulis ini bahasanya. Hari ini kan bukan sebaliknya, kebalikan dari berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arab, kalau pakaian disebut dia libasun. Ini pakaian. Jamak dari miskin, al-masakin. Miskin, masakin. Libasul masakin secara bahasa ini pakaian orang-orang miskin. Ke bawah nggak sampai, ke atas nggak sampai. Di hari ini pakaiannya kalau mungkin bahasa gaulnya ini you can see. Bahasa Inggris, kamu bisa melihat. Hilang ujungnya, objeknya, you can see me. Kamu bisa lihat saya. Wina pakaian no mantra, pusatnya nampak. Hari ini kita coba buatkan sebuah aturan main, semua pramugari masuk ini ke wilayah Aceh Besar, Sultan Hasanuddin Muda mesti menggunakan hijab. Apakah setuju? Tidak. Lebih suka nengok pramugari itu pakaiannya minum di atas lutut, roknya dan seterusnya. Kalau panjang sampai di pinggangnya, ketika seorang pramugari angkat dia barang ke kabin, terangkat bajunya, nampak perutnya, punggungnya, senang kali itu. Ini kan tadi makna apa tadi? Ini pakaian orang miskin, nggak cukup.
Nah itu dia. Libasul masakin, pakaian orang miskin nggak cukup ini. Maka dalam berpakaian lebih-lebih nggak boleh, kurang pun juga nggak boleh. Ulagam, pakai lu apa nih? Nampak lututnya, itu aurat. Ketika berwudu, angkat tinggi celana sama bajunya, nampak lututnya, itu pun nggak boleh, itu aurat. Maka kesimpulannya ini nggak boleh. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam beragama ini. Seorang sahabat tanya dia, ya Rasulullah, saya mau berpuasa. Udah, kamu ambil aja seminggu 2 kali. Apa dia jawab? Ya Rasulullah, saya kuat daripada itu. Hanya 2 euro lebih kuat darinya. Dia mintanya ini puasa tiap hari. Rasul melarang puasa tiap hari. Apa maknanya ini? Nggak boleh berlebih-lebihan. Ini ibadah dah, puasa. Namun nggak boleh berlebih-lebihan. Makanya tadi dikunci dengan ayat, wala tusrifu, janganlah berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Nggak suka yang berlebih-lebihan itu. Namun juga tadi di awal kalau belum buka, jangan sampai gara-gara pemahami isbah tadi yang mendoh. Nisbahnya kan mendoh. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah ini yang bersaudara. Kalau kita mau jujur, Khalifah Utsman pernah sembahyang kain sarungnya di atas punggung kakinya. Dia pernah, ini seorang khalifah ini. Seorang sahabat. Walaupun nggak setia di sholat. 3 mentok, pakon, dia pakai jakrung rut. Ini tadi, itu sembahyangnya. Nah kalau seandainya tadi isbal ini menutup semuanya ini nggak boleh, maka khalifah akan berhenti sembahyang, diangkat dulu. Namun Khalifah Utsman melanjutkan sembahyangnya. Maka yang tepat kita pegang adalah manjarra saubahu khuyala, yang memanjangkan dari pakaiannya ada unsur kesombongan di situ. Nah keangkuhan di situ. Selama tidak kita menjaga berpakaian di atas mata kaki. Salat begitu juga pakaiannya. Ini lagi yang silakan yang lain yang mau bertanya. Namun waktu habis. Padahal malam hari ini kita tinggal nih 4 poin tentang akhlak sama makhluk. Nah setelah itu kita pindah bagaimana akhlak kepada orang-orang yang kafir. Orang kafir masih kajian kita. Gimana sikapi orang kafir ini. Namun malam ini waktu selesai, waktu itu habis ini, mohon maaf atas kekurangan. Tersambung di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan kafarah majelis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.